Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Munzir Alwi Hirmani dari kelas PBP tingkat 1A dengan NIM 0201247756. Tujuan saya membuat tugas video presentasi ini untuk memenuhi tugas teknologi pemupukan yang akan saya presentasikan dengan judul Serapan Unsur Hara, Nitrogen, dan Fosfor Beberapa Tanaman Legum pada Jenis Tanah yang Berbeda. Pendahuluan, ketersediaan dan kualitas hijauan pakan sangat menentukan produktivitas ternak. Keterbatasan lahan untuk tanaman pakan merupakan faktor terpenting yang menjadi masalah ketersediaan pakan. Lahan untuk penyediaan hijauan pakan harus bergeser pada daerah yang kurang subur, karena lahan produktif lebih diprioritaskan untuk tanaman pangan. Pemanfaatan lahan pada daerah kurang subur dan pemilihan jenis tanaman yang tepat sebagai pakan alternatif merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung produktivitas ternak. Tanah aluvial merupakan salah satu jenis tanah kurang subur dan memiliki konsentrasi garam atau ion Na yang tinggi. Konsentrasi garam yang tinggi dapat menaikkan tekanan osmosis larutan tanah sehingga menyebabkan penyerapan air dan unsur-unsur hara akan terhambat. Tanah latosol terbentuk akibat curah hujan yang besar serta suhu tinggi. Tanah ini cukup subur untuk pertanian. Unsur hara, nitrogen, dan fosfor adalah unsur hara utama yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak. Namun, ketersediaan nitrogen dan tanah yang sedikit sering mengalami kekurangan, sehingga perlu ditambahkan unsur-unsur hara tersebut ke dalam tanah melalui pemupukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan unsur hara adalah respirasi, konsentrasi unsur hara, kerapatan dan penyebaran akar, air, daya serap akar, tanah, dan daya serap tanaman. Serapan nitrogen, tajuk beberapa tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Serapan nitrogen mempengaruhi kadar nitrogen dan produksi bahan kering, sehingga semakin tinggi serapan nitrogen semakin tinggi produksi bahan keringnya, menurut Sumin tahun 1989. Proses penyerapan nitrogen dipengaruhi oleh ketersediaan, tingkat kejenuhan N, keadaan tanah, dan umur tanaman. Pertumbuhan tajuk lebih terpengaruhi salinitas dibanding akar, walaupun organ yang berhubungan langsung dengan garam-garam yang lebih adalah akar, menurut Harjati dan Yahya tahun 1988. Serapan nitrogen agar tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Menurut Gardner tahun 1991, bahwa nitrogen merupakan unsur esensial yang berpengaruh pada fase-fase pertumbuhan tanaman karena unsur N berfungsi dalam sintesis protein, sedangkan protein merupakan pembangunan protoplasma untuk membentuk organ-organ tanaman, menurut Clory 1976. Menurut Miclory 1976, N yang diserap tanaman akan dipergunakan untuk pembentukan bagian vegetatif seperti daun, batang, akar. Faktor-faktor yang mempengaruhi serapan nitrogen adalah respirasi, pemadatan tanah, konsentrasi unsur hara, kerapatan, dan penyebaran akar. Tanah dan daya serap tanaman, penambahan pupuk nitrogen dapat merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan kemampuan akar dalam penyerapan unsur hara, terutama N yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif termasuk pertumbuhan daun, menurut Sutanto 2002. Selanjutnya, serapan fosfor tajuk tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Menurut Berber tahun 1984 yang disitasi oleh Nur Jahyani 1999, bahwa meningkatnya serapan P pada tanaman yang menyebabkan laju fotosintesis meningkatkan, sehingga sintesis karbohidrat meningkatkan pula. Selanjutnya, kelebihan karbohidrat pada tahun akan ditransfer ke akar yang digunakan sebagai energi untuk pertumbuhan akar. Harajomigono tahun 1989 menyatakan unsur P juga berperan dalam perkembangan akar dan ketahanan terhadap penyakit. Menurut Rinsema tahun 1983 menyatakan
Kekurangan unsur P dapat menyebabkan gangguan pada berbagai fungsi fisiologis di dalam tanaman. Selanjutnya, serapan fosfor akar tanaman legum pada jenis tanah yang berbeda. Lalu, kesimpulannya adalah bahwa serapan nitrogen dan fosfor oleh tajuk dan akar legum pada tanah latosol lebih baik dibandingkan tanah aluvial. Serapan nitrogen tajuk dan akar pada tanaman kalindra di tanah latosol lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman kalindra di tanah aluvial. Untuk serapan fosfor tajuk tanaman kalindra pada tanah latosol lebih baik dibandingkan tanaman kalindra pada tanah aluvial, sedangkan untuk serapan fosfor akan tanaman lamtoro pada tanah latosol lebih baik dibandingkan tanaman lamtoro pada tanah aluvial. Selanjutnya, materi yang berjudul pemanfaatan berbagai sumber pupuk kandang sebagai sumber N dalam budidaya cabai merah di tanah berpasir. Pendahulunya, cabai merah merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Pedicitius tahun 2010. Selain itu, permintaan cabai merah segar guna memenuhi kebutuhan rumah tangga juga terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Indonesia. Menurut Altieri tahun 2000 dalam Nabila 2011, pupuk kimia anorganik secara tempor telah meningkatkan hasil pertanian, tetapi keuntungan hasil panen akhirnya berkurang banyak dengan adanya penggunaan pupuk ini karena timbulnya degradasi atau pencemaran lingkungan pada lahan pertanian. Alasan utama kenapa pupuk anorganik menimbulkan pencemaran pada tanah karena dalam prakteknya banyak kandungan yang terbuang. Pengguna pupuk kimia anorganik yang terus-menerus akan mempercepat habisnya zat-zat organik, merusak keseimbangan zat-zat makanan di dalam tanah sehingga menimbulkan berbagai penyakit tanaman. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan. Pupuk organik juga memiliki fungsi kimia yang penting seperti penyediaan hara makro atau nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan sulfur, dan hara mikro seperti zinc, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi. Meskipun dalam jumlah kecil, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah dan membentuk senyawa kompleks dengan ion logam yang meracuni tanaman seperti aluminium, besi, dan mangan. Jenis dari pupuk organik adalah pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Yang kotorannya sering digunakan untuk pupuk kandang adalah hewan yang bisa dipelihara oleh masyarakat seperti sapi, kambing, dan ayam. Kandungan unsur hara dari ketiga jenis hewan ini pun berbeda-beda. Sapi memiliki kandungan nitrogen sebesar 0,4%, fosfor 0,2%, dan kalium 0,1%. Sedangkan kambing memiliki kandungan nitrogen sebesar 0,6%, fosfornya 0,3%, dan kalium 0,17%. Serta ayam memiliki kandungan nitrogen sebesar 1%, fosfor 0,8%, dan kalium 0,4%. Perbedaan kandungan unsur hara ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni jenis hewan, jenis makanan yang diberikan, serta umur dari ternak itu sendiri. Beberapa alasan dari penggunaan pupuk kandang yang berasal dari kotoran sapi, kambing, dan ayam sebagai pengganti pupuk kimia dikarenakan bahannya mudah diperoleh, mempunyai kandungan unsur hara nitrogen yang tinggi, dan merupakan jenis pupuk panas yang artinya adalah
Pupuk yang penguraiannya dilakukan oleh jasad renix tanah berjalan dengan cepat, sehingga unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kandang tersebut dapat dengan cepat dimanfaatkan oleh tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Masuk ke pembahasan, tinggi tanaman merupakan salah satu parameter yang harus diamati untuk mengetahui pengaruh dari berbagai jenis pupuk tersebut terhadap pertumbuhan vegetatif. Tanaman cabai merah berdasarkan hasil sidik ragam 5% terhadap tinggi tanaman umur perlakuan 60 hari setelah tanaman tidak terdapat beda nyata antar perlakuan pemberian berbagai jenis pupuk kandang dan perlakuan campuran pupuk NPK plus pupuk kandang ayam. Grafik pertumbuhan tinggi tanaman cabai merah menunjukkan pertumbuhan tanaman mulai mengalami perbedaan tinggi tanaman pada hari ke-40. Hal ini diduga adanya perbedaan kecepatan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Kecepatan penyerapan unsur hara dipengaruhi oleh kecepatan proses dekomposisi dari masing-masing jenis perlakuan pupuk kandang tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan proses dekomposisi adalah kelembaban dari bahan organik. Proses dekomposisi dapat berlangsung pada kisaran kelembaban 30 hingga 100%. Kelembaban optimum pada proses dekomposisi berkisar antara 50 hingga 60%. Dan dekomposisi akan berlangsung lambat pada kelembaban di bawah 40% bobot. Dengan semakin cepatnya unsur N dapat diserap oleh tanaman dalam suatu sumber pupuk organik, maka pertumbuhan tinggi tanaman juga akan semakin baik. Selain berpengaruh pada tinggi tanaman, N juga sangat berperan pada pembentukan tunas perkembangan batang dan daun yang nantinya juga akan mempengaruhi berat segar dan berat kering tanaman. Jamilah 2002 menyatakan bahwa komposisi bahan organik yang terkandung pada kotoran sapi, kandungan serat organik yang berasal dari pakan tumbuh-tumbuhan pada hewan ternak seperti sapi menyebabkan proses dekomposisi bahan organiknya berlangsung dengan lambat, sehingga unsur hara yang terkandung pada kotoran sapi bisa terserap secara perlahan selama proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga selama proses pertumbuhan dan perkembangan berlangsung, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman akan terus tersedia. Selain ketersediaan unsur N yang mencukupi, berat segar biomasa tanaman juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal tanaman. Faktor eksternal seperti iklim atau cahaya, suhu, air, panjang hari, angin, dan gas. Lalu tanah atau tekstur, struktur tanah, kandungan bahan organik, kapasitas pertukaran kation, dan biologis atau gulma, serangga, organisme penyebab penyakit, macam-macam tipe herbivora, dan mikroorganisme tanah. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi adalah ketahanan tanaman terhadap tekanan dari faktor eksternal, laju fotosintesis, respirasi, ketersediaan klorofil, pembagian hasil asimilasi N, kapasitas untuk menyimpan cadangan makanan, aktivitas enzim, pengaruh langsung dari gen tanaman itu sendiri, dan diferensiasi. Berdasarkan hasil sidik ragam 5%, terhadap parameter berat kering biomasa tanaman terdapat beda nyata antar perlakuan pemberian berbagai jenis pupuk kandang dan perlakuan standar atau pupuk NPK plus pupuk kandang ayam. Kesimpulannya, perlakuan pupuk kandang dan pupuk standar memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap tinggi tanaman, berat segar buah rata-rata, dan diameter buah rata-rata, tetapi memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap berat segar biomasa tanaman, berat kering biomasa tanaman, jumlah buah tiap tanaman,
panjang buah rata-rata dan produksi buah cabai merah per tanaman. Perlakuan 90 ton per hektar pupuk kandang sapi memberikan produksi buah tertinggi, yaitu 302,58 per tanaman, tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan 36 ton per hektar pupuk kandang ayam. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dosis pupuk kandang sapi untuk minimalkan penggunaan pupuk anorganik sehingga pupuk kandang sapi yang digunakan bisa lebih efisien. Hal ini perlu dilakukan karena akan berimbas langsung terhadap biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh petani. Cukup sekian dari presentasi yang saya jabarkan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.